Raja Yosia 2 Tawariks 34 ayat 1-33. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan.
Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya, ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya, ia meremukan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan, ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukan segala patung pahatan serta menghancur luluhkannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Azalia, dan Maasya, penguasa kota, serta Yoah bin Yoahas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan, Allahnya. Maka datanglah mereka kepada imam besar Hilkia dan menyerahkan kepadanya uang yang telah dibawa ke rumah Allah dan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi, yakni oleh para penjaga pintu, dari orang-orang Manasye dan Efraim, dan dari semua orang yang masih tinggal dari Israel, pula dari seluruh orang Yehuda dan Benyamin, dan dari penduduk Yerusalem. Uang itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, dan mereka itu, yang bekerja dalam rumah Tuhan, mengeluarkannya untuk membetulkan dan memperbaiki rumah itu. Mereka memberikannya kepada tukang-tukang kayu dan tukang-tukang bangunan, supaya tukang-tukang itu membeli batu pahat dan kayu untuk tupai-tupai dan untuk memasang balok-balok pada gedung-gedung, yang oleh raja-raja Yehuda dibiarkan roboh. Orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia. Orang-orang yang diangkat menjadi pengawas mereka ialah Yahat dan Obaja, orang-orang Lewi dari Bani Merari, sedangkan Zaharia dan Mesulam dari Bani Kehat mengepalai semua. Dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat-alat musik, mengepalai kuli-kuli dan mengiringi semua tukang dalam pekerjaan apapun. Dari antara orang-orang Lewi itu ada yang menjadi panitera, pengatur atau penunggu pintu gerbang. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan, yang diberikan dengan perantaraan Musa. Maka berkatalah Hilkia kepada Safan, panitera negara itu, aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan membawa kitab itu kepada raja. Ia juga menyampaikan kabar kepada raja, segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu, telah mereka laksanakan. Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pekerja. Safan, panitera negara itu. Shalom adik-adik semua, puji Tuhan. Tadi kita sudah menyaksikan tayangan film tentang Raja Yosia. Siapa yang cerita? Ya, Tante Google yang cerita, ya. Tetapi adik-adik, satu hal yang harus kita mengerti, bahwa kita punya tugas. Tugas kita yaitu selain berdoa, memuji Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, jangan lupakan keteladanan dari Raja Yosia yang tadi kita dengar ceritanya. Ya, tadi teman-teman sudah kasih contoh tuh di depan. Mereka menyapu, mereka ngepel, mereka lap mobil, mereka bersihkan gereja, ya. Berapa banyak dari antara adik-adik yang kalau pergi ke gereja sadar bahwa rumah Tuhan harus dijaga kebersihannya. Atau mungkin kalau pergi ke gereja malah seenaknya sendiri, makan permen, makan coklat, bungkusnya dibuang sembarangan, coret-coret di gereja, pipis nggak disiram dan lain sebagainya. Tetapi ada satu sikap yang harus kita kembangkan, seperti Raja Yosia. Tadi Raja Yosia dari umur 8 tahun dia jadi raja di kerajaan Israel. Apa yang Yosia lakukan tadi? Tadi Tante Google udah bilang, mulai jadi raja, Yosia mulai menyingkirkan semua berhala-berhala, patung sembahan, dan semua yang tidak diperkenan oleh Tuhan, dikumpulkan dari seluruh kerajaan Yehuda Israel, lalu dibakar.
Jadi semua yang tidak menyenangkan hati Tuhan dibuang. Apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Sampah-sampah dalam kehidupan kita. Adik-adik, mencintai rumah Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. Seperti firman Tuhan di dalam Mazmur 69 ayat yang ke-9. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Artinya apa? Maksud kita gosong? Bukan. Tetapi karena cinta kepada rumah Tuhan itu begitu besar, kita jadi memiliki semangat yang besar. Di mana rumah Tuhan? Ada dua rumah Tuhan. Yang pertama seperti yang Raja Yosia lakukan tadi. Seperti yang teman-teman kamu kasih contoh tadi, nyapu halaman, ngelap kaca, lap mobil gereja, ngepel gereja. Tapi rumah Tuhan juga adalah tubuh kita. Tubuh kita bait Roh Kudus. Jadi kalau sampah-sampah berhala di rumah Tuhan dibuang, sampah-sampah dalam hidup kamu juga harus dibuang. Apa aja? Suka ngambek, suka marah-marah, melawan orang tua, boros, maunya jajan melulu, ya kan? Nggak mau kerja PR, suka mencontek. Nah, itu sampah-sampah yang harus dibuang, kebiasaan buruk. Tetapi kalau kita cinta Tuhan sungguh-sungguh, mari kita bersihkan rumah Tuhan. Baik rumah Tuhan yang adalah gereja, sekarang kita nggak bisa ke gereja lagi COVID. Tapi nanti kalau sudah masuk gereja, artinya kan kelas-kelas sekolah minggunya kan berdebu. Udah lama nggak dipakai, mainan-mainannya nanti dibersihkan ya. Semua dirapikan, dibersihkan seperti Raja Yosia. Waktu dia diberi kesempatan, dia bersihkan semuanya. Yang kedua, bersihkan hidup kita. Jangan suka ngambek. Kalau marah jangan lempar-lempar barang, ya. Kalau ngambek nggak boleh lama-lama, tapi kalau bisa jangan ngambek. Jadi anak-anak yang hebat. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Jangan lupa bersihkan rumah Tuhan. Kalau sekarang lagi COVID, berarti nggak pergi ke gereja, nggak ke rumah Tuhan. Rumah Tuhannya yang ini nih, hati kita, ya. Hati kita ini kan rumah Tuhan, bait Roh Kudus. Jadi harus dijaga bersih, jangan dikotori. Oke? Tuhan Yesus berkati adik-adik ya. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih lewat sekolah minggu online sore hari ini kami sudah belajar bahwa kami harus menjaga rumah Tuhan tetap bersih. Rumah Tuhan yaitu gereja, tempat di mana kami beribadah, supaya kami nggak buang sampah sembarangan di gereja. Tapi lihat kalau ada yang kotor, yang tidak beres, kami rapikan, kami bersihkan. Tapi kami sekarang lagi nggak bisa ke gereja karena COVID. Oleh karena itu ajar kami untuk membersihkan rumah Tuhan, yaitu hidup kami, tubuh kami ini bait Roh Kudus, hati kami, pikiran kami, supaya kami jadi anak-anak Tuhan yang baik, yang tidak gampang marah, yang tidak suka ngambek berhari-hari, yang tidak lempar-lempar barang, yang tidak suka cemburu, yang tidak malas, tidak mencontek, tidak boros, dan lain sebagainya. Berkati kami semua Tuhan Yesus, supaya kami tetap rajin belajar di rumah dan tetap bersemangat memuji Tuhan, membaca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita masih belum bisa ke gereja ya karena COVID, malah sekarang PSBB lagi. Tetapi nggak apa, itu tidak menghalangi kita untuk tetap semangat memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Buat adik-adik, buat papa mama yang mau memberikan dana sekolah minggu, baik kolekte maupun apapun bentuknya, boleh dikirimkan ke rekening gereja yang ada di sini, atau bisa hubungi kami jikalau ada mainan-mainan yang sudah lama nggak dipakai, ada pakaian, ada sepatu, ada sendal, ada tas, semuanya boleh dikirim ke gereja. Nanti Om Mika akan ambil untuk dibagikan kepada teman-teman kita yang berkekurangan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.